Assalamualaikum. Kali ini di mata pelajaran IPS kelas 7 minggu kedua akan dibahas tentang letak dan luas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Letak dan luas Indonesia dibagi menjadi dua materi kali ini tentang pemahaman lokasi melalui peta dan letak dan luas Indonesia. Dan saya yang bahas di materi kali ini hanya yang nomor satu aja. Pemahaman lokasi melalui peta. Nah, apa itu peta? Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai penampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Peta yang baik adalah peta yang mempunyai nilai informatif, komunikatif, artistik, dan estetik. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya antara lain judul peta, skala peta, simbol peta, arah mata angin, legenda, garis astronomis, garis tepi peta, peta inset, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Yang pertama, judul peta. Memuat tema dan daerah yang digambarkan. Judul peta ditempatkan di bagian atas peta dengan huruf besar atau di tempat lain yang tidak mengganggu peta tersebut. Judul dapat menunjukkan daerah administratif, misalnya peta Sumatera Utara, peta Bali, dan sebagainya. Judul dapat menunjukkan permasalahan seperti peta curah hujan, peta penduduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah judul. Ada 3 jenis skala, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Skala numerik atau skala angka adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dalam bentuk angka atau pecahan sederhana. Contohnya skala 1:100.000, yang artinya 1 cm di peta dapat menggambarkan jarak 100.000 cm atau 1 km di permukaan bumi. Skala verbal atau skala inci adalah skala dengan menggunakan satuan inci. Contohnya 1 inch to 1 miles. Artinya setiap 1 inci di peta mewakili 1 mil di lapangan. Biasanya kalau yang menggunakan mil-mil ini orang Amerika satuannya. Lalu skala grafik atau skala garis adalah skala yang digambarkan dengan garis lurus dengan panjang sesuai panjang sebenarnya yang ditentukan dengan angka pada grafik tersebut. Apabila skala garis tersebut ditulis dalam skala angka, maka skalanya adalah 1:1 juta. Itu di bawahnya ada contohnya dari 0 cm, 0 km, 1 10 km, 2 20, 3 30, 4 40 km. Simbol peta, yang dimana ada 3 jenis simbol pada peta. Yang pertama, simbol titik untuk menggambarkan tempat seperti ibu kota, gunung, dan sebagainya. Simbol garis untuk menggambarkan batas wilayah, sungai, jalan, dan sebagainya. Simbol daerah untuk menggambarkan penampakan daerah, misalnya daerah pemukiman, daerah pertanian, daerah hutan, daerah rawa, dan sebagainya. Itu di bawahnya ada contoh-contohnya. Simbol titik ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, kabupaten atau kota, dan lain-lain. Lalu simbol garisnya ada sungai, jalan raya, batas provinsi, negara, dan lainnya. Simbol daerah ada danau, rawa, sawah, dan lainnya. Simbol warna biru untuk menggambarkan perairan seperti sungai, danau, dan laut. Laut danau digambar dengan biru muda, sedangkan laut dalam digambar dengan warna biru tua. Hijau untuk menggambarkan daerah dataran rendah, kekuning-kuningan untuk menggambarkan dataran tinggi, coklat muda untuk menunjukkan pegunungan, coklat tua untuk menggambarkan daerah pegunungan tinggi, putih untuk puncak gunung yang tertutup salju, warna merah menunjukkan gunung api, kota, dan jalan raya. Nah, itu ada di bawahnya di contohnya. Simbolnya warnanya apa, ketinggiannya juga berbeda-beda seperti itu. Petunjuk arah atau orientasi atau arah mata angin. Petunjuk arah atau orientasi merupakan gambar yang menjelaskan arah dari daerah yang tergambar dalam peta.
Secara umum, arah utara pada peta berada di bagian atas, sehingga secara otomatis bagian bawah adalah arah selatan, bagian kiri arah barat, dan bagian kanan arah timur. Itu di bawahnya ada contoh. Atas itu utara, di sebelah kanan atas ada timur laut, ada kanannya ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan juga barat laut. Legenda. Legenda merupakan kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda perlu dicantumkan agar lebih mudah untuk membaca peta. Misalkan ada jalan utama, jalan alternatif, ibu kota, dan lain sebagainya. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis lintang dan garis bujur sangat berguna untuk menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Apa itu garis bujur? Garis bujur atau meridian adalah garis khayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Adapun garis lintang atau paralel adalah garis khayal bumi pada peta yang melintang. Garis lintang yang berada di tengah-tengah globe yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama. Itu juga disebut garis ekuator atau khatulistiwa atau garis lini 0 derajat. Nah, itu di contohnya di bawah misalkan itu ada garis bujur, ada garis lintang, dan juga garis khatulistiwa yang berada di tengah-tengah. Garis tepi peta biasanya dibuat rangkap 2 buah dengan ketentuan garis luar lebih tebal dibandingkan garis di dalam. Nanti itu ada contohnya, ada yang garis luarnya itu 20, lalu ada garis tepi dan sebagainya. Lalu peta inset. Inset merupakan peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Tujuan adanya peta inset adalah untuk memperlihatkan lokasi yang digambar pada peta utama dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya untuk memperjelas penampakan alam atau sosial dari bagian wilayah tertentu yang terdapat pada peta utama atau untuk menghemat ruang dalam kertas atau media gambar. Lalu ada sumber peta. Sumber peta menunjukkan dari mana peta tersebut diperoleh. Tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta perlu dicantumkan untuk mengetahui keakuratan data tersebut. Nah, itu di bawahnya ada contoh peta ya. Ada judul di sebelah kanan atas itu, lalu ada tanda ada arah mata angin, ada skalanya, ada legenda, ada simbol-simbol, ada garis koordinat, lalu ada lembaga pembuatnya atau sumber petanya, lalu ada peta inset, dan juga ada garis tepi. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.